Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung, Mams. Kali ini bersama saya host Hesti, kita akan berkesahan. Berbagi keseruan usaha dan pengalaman. Mau berkesahan apa sih kita? Saya coba sematkan dulu ya. Nah, jadi kali ini kita bakal berkesahan mengenai manajemen stres ibu. Stres. Ayo, siapa di sini yang sering bilang-bilang, "Aduh, aku stres nih, aku stres banget." Atau malah sering denger, "Kamu tahu nggak, dia tuh stres loh. Masa marah-marah mulu? Dia tuh stres loh. Coba aja lihat tuh. Nggak jelas gitu." Nah, saya rasa kata-kata stres sering kita dengar atau kita alami atau kita ucapkan di kehidupan sehari-hari. Tapi bagi yang gak pernah sih, alhamdulillah ya. Dan jangan sampai nonton berkesahan ini gak sampai selesai. Kenapa? Karena di akhir sesi bakal ada kuis berhadiah. Selamat bergabung semua. Apa kabar semuanya? Semoga kabar mami semua baik, sehat, dan ceria selalu. Jangan lupa untuk selalu membahagiakan diri, karena anak yang bahagia berasal dari ibu yang bahagia. Begitupun keluarga yang bahagia. Kita bakal tambahin narasumber kita ya, tapi sebelumnya saya bakal perkenalkan. Kawal berkesahan saya hari ini adalah Irni Fatma Satyawati, sarjana psikologi. Beliau adalah salah satu pemerhati pendidikan di Samarinda, penggiat literasi, dan seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Sekarang anak beliau berusia 7, 6, dan 4 tahun. Coba kita tambahkan beliau ya. Hai Mams, selamat bergabung. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Nanti bakal ada kuis berhadiah. Ini dia. Saya coba tambahin dulu Kak Irni. Kita tunggu jaringan Kak Irni ya. Selamat bergabung, Mom Osin, Vanesia, Yanita, Niki, udah banyak nih. Kak Irni udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran ya? Kedengeran suara. Kedengeran nggak? Kedengaran. Kedengeran. Cuman Kak Irni aja nih kayaknya kurang terang nih. Aku ganti posisi dulu. Tunggu. Boleh. Nah, jadi buat para pemirsa semua, ini Kak Irni ya, yang tadi sudah saya bilang bahwa beliau adalah ibu rumah tangga dan beliau juga punya also. Nah, jadi kita bakal berkesan sama Kak Irni mengenai stres, manajemen stres. Ini, kelihatan ya? Nah, kurang nih, boleh nih. Kurang nih Kak Irni nih. Nah, jadi pemirsa bisa lihat nih, siapa tahu ketemu di jalan sama Kak Irni kan, jadi tahu. Kak Irni tadi Sehat, Hes? aku udah kenalin Kak Irni ya kepada para pemirsa. Kak Irni apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Hesti sehat kah? Sehat, alhamdulillah. Kemarin kayaknya sempat gak enak badan nih ya Kak Irni ya. Migrain biasa. Penyakit apa itu migrainnya? Penyakit tanggal tua. Enggak sih, kurang tidur. Oh, kurang tidur. Biasa kalau langsung dirawat sama Kak Irni. Langsung paginya tuh yang bahwa dia migrain gitu. karena kurang tidur. Bener nggak? Stres itu sering kita dengar atau diucapin sendiri atau
malah ini ya apa sih, identik banget sama ibu-ibu, terlebih ketika pandemi ini. Aku stres banget sih, aku ya ampun ya, gurunya ini ngapain sih gini, pelajarannya susah banget ini, aku belum sempat masak, bla 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 bla. Akhirnya bilangnya stres, ya enggak. Nah, di konotasinya sini ini kan Kak sinyalnya Irni Hesti agak kan putus-putus apa ya? Sebentar, suara Hesti agak putus-putus putus-putus apa kan? ya? Heeh. Kak Irni pakai headset nggak? Pakai. Jelasannya tadi sih. Soalnya di sini aku bisa dengar suaraku sendiri. Apa sih namanya kalau di dunia Feedback. siaran tuh? Feedback ya. Yes. Jadi suara yang di sana. Halo, Kak Prima. Nah, ada Kak Prima juga nih. Nah, jadi Kak Irni ini kan bisa dibilang punya all shop juga yang rame, terus anak 3 nih. Kalau sekarang mungkin udah mendingan ya, karena kan udah 7, 6, dan 4 tahun. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu selisihnya cuma 1 tahun. Kalau sekarang mungkin mereka udah paham ya, ayo anak-anak belajar yuk kita, ayo kita main yuk. Mungkin udah paham ya Kak Irni, mereka disusun satu-satu. Tapi kalau pada tahun lalu, sepertinya lebih ribet gitu, lebih riuh. Bisa nggak sih Kak Irni berbagi keseharian Kak Irni itu dengan 3 anak ini seperti apa? Apalagi Kak Irni juga masih tinggal sama orang tua ya? Iya, benar. Nah, cerita dong keseharian dengan 3 anak ini, 3Y ya? Kalau mereka ini, aku masa dimana agak riuhnya itu waktu sempet 3-3-nya itu masih pakai popok. Itu sempet 1, 2, 3 tuh masih pakai popok. Jadi kan memang waktu melahirkan anak ketiga, yang pertama tuh usianya masih 3,5 tahun. Itu adiknya udah 2 gitu kan. Nah itu memang dia belum aku lepas popok karena keterlambatan bicara. Jadinya kan kalau aku baca-baca literaturnya kan kalau kita mau toilet training anak, minimal anak udah bisa ngomong, mama mau pipis gitu ya. Nah ini sih nomor 1, yang nomor 1 ini memang dia agak lambat dibicara. Terus bukan lambat sih, yang keluar bukan bahasa Indonesia gitu aja aku menjelaskan. Yang keluar bukan bahasa Indonesia gitu ya. Dia lebih banyak pakai bahasa tubuh karena kita baru pulang dari bapaknya studi waktu itu kan, jadi baru dari Jepang. Jadi memang kosakata bahasa Indonesia itu memang masih minim. Nah itu kesulitanku di situ waktu itu. Baru melahirkan, yang nomor 2 juga masih menyusu, yang nomor 3 belum lepas popok. Jadi 1, 2, 3 ini belum ada yang lepas popok gitu kan. Nah waktu itu memang aku nggak mau memaksakannya, karena kalau kita memaksakan anak, kita juga ikut spaneng ya gitu loh. Jadi aku bilang sama suamiku, nah udah terserah, kita lihat aja kalau emang dia waktunya udah timingnya emang udah bisa buka lepas popok, dia akan lepas popok sendiri gitu kan. Jadi memang yang nomor 4 itu, yang nomor 1 baru lepas popok tuh di usia 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun, nggak lama adiknya menyusul karena habis disapih kan. Yang nomor 2 kan masih menyusul tuh bareng. Itu juga nggak lama, setahun kemudian menyusul. Nah barulah tinggal yang nomor 1, nomor terakhir yang pakai popok. Apa sayang? Hah? Boleh. Jadinya itu masa-masa yang agak spanengnya di sana. Waktu itu belum buka all shop. Nah, belum buka all shop, dan memang aku menyadari kalau terbagi waktunya nggak bisa gitu ya. Dan suami emang belum mengizinkan aku untuk buka all shop. Terus kendala kedua kan waktu itu karena mereka telat bicara, barulah aku mulai buka playdate itu kan di rumah. Nah itu agak terkontrol lah, mulai waktunya udah mulai ada manajemen waktunya. Kalau misalkan buka playdate hanya di Sabtu Minggu gitu, Senin sampai Jumat itu full buat anak-anak gitu kan. Dan itu benar-benar aku nggak mau nyambi aktivitas yang lain waktu riuh-riuhnya itu gitu loh. Sebenarnya baru mulai jualan itu kan 3 tahun lalu, sekitar 3 tahun lalu. Nah, yang bungsu udah usia sekitar 1,5 tahun, barulah suami mengizinkan boleh buka all shop, boleh buka kelas playdate. Jadi emang aku nggak mau memaksakan diri ya. Nah, kadang-kadang yang bikin jelas stres itu kan kita memaksakan diri ya. Kita memaksakan diri, sebenarnya kita tahu kita nggak mampu, tapi kita
berusaha untuk seperti itu, akhirnya nggak sesuai harapan, pusing sendiri gitu kan. Ini ya, itu dia jangan antara ekspektasi sama realita ya, stres. Betul. Tapi sebenarnya dibutuhkan loh, stres itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita memacu produktivitas kita semakin lebih baik gitu kan. Cuman ada orang-orang tertentu yang kayak macet aja, misalkan macet mau kerja, terus pada dengar bunyi klakson udah, ih apaan sih ini, itu seharian udah bisa ngefek gitu ya. Buka sendiri. Seharian sudah bisa ngefek gitu ya. Moodnya, nah itu kan kacau ya kalau tipenya emang cepat naik darah, seperti itu. Darah tinggi kata orang-orang gitu ya, kalau mau nyebut orang yang mudah stres tuh gitu. Darah cepat, darah tinggi gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya ya stres itu dibutuhkan sih sesekali bolehlah kita menganggap itu sebagai suatu proses kehidupan ya. Karena kalau orang hidupnya lempeng-lempeng aja juga nggak berirama kan, tidak ada tantangan untuk menjadi lebih baik. Berarti Allsop ini baru sekitar 3 tahunan ya. Dan waktu di Jepang itu tahun berapa berarti? Waktu di Jepang lama nggak sih waktu ikut ke Jepang? Tahun 2013 awal sampai 2015 akhir, hampir 3 tahun. Sebenarnya aku di Jepang juga jualan sih, waktu itu jualan makanan Indonesia gitu ya. Karena emang hobi masak ya, jadinya sampai di sana pun pengennya ngapain gitu, karena dulu mungkin waktu belum nikah emang kerja, terus aktif ngisi seminar, jadi moderator, dan juga dosen kan dulu, jadinya sampai di sana tuh ngapain ya yang supaya aku tuh nggak bete, mau keluar nggak bisa, nggak ngerti bahasa gitu kan. Dan emang aku nggak ngerti bahasa Jepang. Nggak, aku nggak bisa, suamiku yang bisa. Jadi emang 2013 Maret itu aku nyampe Jepang, nggak lama, Septembernya aku positif hamil anak kedua. Nah itu kan yang kedua tuh agak mabok. Nah agak mabok tuh yang pertama masih 9 bulan kan, agak mabok terus sampai melahirkan 2014. Ya udah bener-bener di rumah karena dua-duanya masih menyusui kan. Kan aku sama sekali nggak pakai ini, cocok lah sama program Aimi ya. Gitu. Jadi mulai dari di rumah, ya? No. Jadi tandem mulai dari hamil itu yang kakak masih nyusu juga sampai hamil 1 sebelum melahirkan dia masih nyusu gitu loh. Jadinya pas melahirkan pun tandem 2 gitu kan. Nah itu benar-benar kata suami udah nggak usah jualan, sempat stop gitu ya, nggak terima pesanan makanan, udah nggak usah jualan, ngurusin anak 2 aja biar gizinya lebih terpenuhi. Jadi terakhir bikin makanan itu kayaknya di Jepang, yang nomor 2 di Jepang. Nomor 2 di Jepang ya? Iya, nomor 2 di Jepang. Jadi sampai hamil 1 minggu itu terakhir aku terima pesanan peye kalau nggak salah. Aku jualan peye kan, di sana jualan peye, jualan tempe. Aku bikin tempe sendiri, di sana kan jualan masakan Indonesia gitu. Tuh. Udah pas proses menyusuinya ya udah nggak. Udah emes banget nih, misalnya aduh kita mabok gitu ya, si bayi lagi aktif, terus kita lagi mabok, kita tandem nursing, terus kita di negara orang, nggak ada keluarga juga, nggak ngerti bahasa, tapi kita juga pengen aktualisasi diri gitu kan. Kalau mungkin ya, kalau Hesti bilang, Kak Irni kan basic ilmunya psikologi nih, jadi mungkin bisa lebih nerima keadaan Kak Irni pada saat itu, baik yang waktu masih di Jepang maupun di sini, karena ketika pulang ke Indonesia juga LDR sama suami ya? Masih sempat kumpul itu sekitar 2 tahunan. Kan baru LDR terakhir kan ya, baru LDR lagi sekitar 1,5 tahun, baru Maret tahun lalu baru mulai LDR lagi, 2019. Nah, berarti kalau dulu perkaranya anak baby di Jepang gitu kan, terus aktualisasi diri itu tetap pengen digiatkan, terus ketika sekarang anak-anak udah lebih mudah diatur karena udah lebih besar, situasi pandemi, LDR juga.
Tapi Mbak Irni kan basicnya memang psikis ya, psikologi gitu ya. Kalau bagi orang lain aja kayak aku aja ngebayangin waktu di Jepang nih, pasti aku bakal bilang, aku stres nih, gimana nih? Wah, bakal. Jadi sebenarnya gimana secara teori itu gimana sih kita menyiasati stres ini? Karena memang benar kayak tadi Kak Irni bilang gitu loh, kita nggak bisa memaksakan diri, kita nggak bisa nerima. Tapi kadangkala, contoh nih ya, yang realitas sekarang aja belajar di rumah. Awalnya ibu senang, nggak ngantar jemput anak, ke sekolah nggak ngantar jemput les, itu kan mikirnya. Terus tiba-tiba sekarang ketika kurikulum darurat sudah diberlakukan, waktu awal-awal sih masih tugasnya biasa aja ya, paling 1 hari 1 gitu. Kalau sekarang kan udah tahun ajaran baru, benar-benar ya jamnya tuh dari pagi udah dijadwal sama guru sampai siang. Nanti dia ada tugas, mungkin ada tugas weekend atau apalah, akhirnya pada aku stres. Nah, jadi sebenarnya menyiasati stres secara teori ini nih gimana sih? Kayak ini boleh dong berbagi. Yang pertama kita tuh harus tahu diri kita sendiri dulu ya. Kita harus tahu diri kita. Terlepas dari keilmuanku yang psikologi, tapi yang paling penting adalah kita tahu kondisi diri kita seperti apa. Terus alarm tubuh ini penting. Jadi misalkan memang ini kondisinya udah full ya, padat semua. Ada alarm di tubuh yang udah kasih tanda nih. Misal biasanya lambung, atau kayak aku nih migrain, itu mungkin juga efek stres ya, karena 3 hari kemarin aku nggak bisa tidur, agak-agak insomnia. Biasanya ada yang dipikirkan, sadar atau tidak sadar, biasanya ada yang dipikirkan gitu kan. Migrain, kepala, lambung, atau sendi-sendi mulai ngilu, nah itu udah alarm sebenarnya. Nah kalau sudah alarm ini kita sadar, oh kalau aku udah begini berarti aku harus ngapain nih gitu loh. Itu bertahap kan, nggak bisa nih kita ujung, aku stres banget nih, aku mesti ngapain. Orang kadang ngasih sarannya me time gitu kan, atau apa liburan gitu kan, tapi kan situasi kondisinya sekarang emang tidak memungkinkan ya gitu. Ada yang orang dengan tidur aja dia udah bisa rilis stresnya, ada orang yang dengan baca buku udah bisa rilis stresnya, ada orang yang mungkin nonton udah bisa rilis, ada yang jalan-jalan, ada yang, kalau aku dulu waktu masih padat-padatnya anak, masih rapat-rapat itu, kalau suami cuma ngajak, ayo kita ke taman, kalau di Jepang taman ya, nggak perlu ke mall deh gitu ya, ayo kita ke taman sepedaan gitu, udah itu udah ngelihat apa pemandangan tuh udah rilis gitu loh. Kalau di sini kemarin cuma sekadar ke Indomaret aja, kayaknya aku keluar gitu ya, atau aku ke minimarket kayaknya udah ngelihat belanja gitu ya, udah senang, walaupun paling belanja cuma berapa sih, cuma kebutuhan rumah tangga. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita harus tahu dulu kita nih seperti apa gitu loh. Jangan-jangan kita mau me time untuk ngerilis stres, malah me time-nya malah bikin tambah stres. Contoh, kita liburan sama suami berdua, anak dititipin ke orang tua, tapi malah kepikiran selama liburan, anak gimana ya, ini gimana ya, itu gimana ya gitu ya, malah nggak tenang. Atau kita nonton drama, lalu dramanya malah mengandung bawang dan mengandung pertengkaran rumah tangga, malah kebawanya nanti ke rumah tangga, malah nanti membandingkannya dengan kehidupan pribadi, malah jadi stres. Benar. Jadi memang harus dipilih, kita harus sadar dulu kita ini orang seperti apa, sadar dulu alarm tubuhnya seperti apa, dan nggak usah yang ribet-ribet amat. Kalau emang cukup di kamar berdiam diri sekitar 10 menit, tarik nafas panjang, udah bisa selesai. Kenapa nggak perlu banyak biaya gitu kan, untuk di stres aja, itu dia. Waktu di Jepang aku lebih banyak nulis. Yang ditulis apa Mbak Ir? Kenapa? Yang ditulis apa waktu di Jepang itu? Apakah kayak jurnal pribadi kah, atau nulis buku untuk dipublish gitu? Waktu di Jepang itu aku lebih banyak ke tabloid. Sama tabloid online-nya ada waktu itu namanya www.keluarga.com. Jadi karena memang aku suka nulis, jadinya
keluarga.com ini dia memang isinya tentang macam-macam ya, tentang keluarga, bisa parenting, bisa pola asuh, bisa pengasuhan, bisa masalah rumah tangga. Jadi sekitar 500 sampai 600 kata itu aku tulis gitu, dan waktu itu alhamdulillah sih memang dapat kerjanya di situ, kerjaan online-nya di situ gitu loh. Jadi dalam sebulan kita harus nulis sebanyak sekitar 10 sampai 20 artikel. Nah, di situ aku nulisnya biasanya malam kalau anak-anak udah tidur gitu kan, sambil baca-baca literatur, nulis. Itu agak agak meringankan lah gitu karena kita berbagi ya dalam tulisan. Kalau yang lewat tablet kadang tablet waktu itu Mam and Kidi itu ya kalau nggak salah Mam and Kidi kalau iya Mam and Kidi itu paling ngisi-ngisi cerita tentang menyusui, tentang eh pup apa waktu itu materinya ada yang tentang pup ya, tentang pup anak-anak, tentang ASI, tentang cara menanamkan disiplin. Nah, nulis aja fotonya sama anak-anak. Nah, suami bagian foto lah waktu itu ya. Itu kan udah menghibur ya. Dipasang, bukan dipasang sih, diterbitkan di tablet Bang NKD. Kalau nggak ngisi artikel di Nah, dan untuk Mbak Irni menuliskan kan sekian banyak kata dan kita harus merangkai kata untuk itu kan bukan sembarang nulis ya, pastinya ada arahannya supaya dibaca itu enak gitu. Seperti itu melepaskan stres kah atau menambah stres? Kan ada tim editor. Kerjaan dong. Ada tim editor, jadi kami hanya menulis, tapi rata-rata kan yang di web itu semuanya sudah paham EYD, jadinya nggak terlalu banyak edit gitu loh. Paling tinggal memperbaiki sistematik bahasanya aja biar lebih enak dibaca. Tapi kalau kontennya mereka nggak rubah, murni dari kita semua. Oh, jadi termasuk buat Mbak Irni waktu itu bukan hal yang nambahin kegiatan terus bikin stres gitu ya, tapi malah itu kegiatan yang menyenangkan. Iya, benar. Karena memang aku padahal kerjainnya malam ketika anak-anak udah tidur ya. Iya. Iya enggak? Iya. Iya, benar. Nah, jadi ya Mams, kita bisa dengar cerita dari Mbak Irni bahwa benar-benar perhatikan diri sendiri. Terus yang namanya me time itu ya waktu, kalau dari artiannya kan me saya, time waktu buat diri saya sendiri. Jadi moms itu me time-nya itu berbeda dengan moms yang lain, itu nggak masalah. Kayak Kak Irni tadi bilang, dia nulis ketika malam hari itu menyenangkan buat dia. Kalau buat saya mungkin kalau udah malam hari, anak-anak udah tidur, kalau saya disuruh nulis sekian 500, 600, baca literatur, saya bakal pusing. Saya stres deh. Tapi ketika malam, saya lebih milih beresin mainan yang masih berantakan, atau saya nyemil. Nah, saya lebih milih ke situ. Nah, buat saya itu me time-nya saya ya. Nah, mungkin moms yang lain bisa cari apa sih. Jadi bukan ikut-ikutan kayak sekarang. Lagi zamannya drakor, kayak kata tadi Kak Irni, pilih-pilih dulu, lihat diri kita. Dirinya ini ternyata melankolis gitu kan, terus traumatis, nggak taunya nonton drakor ya, ceritanya itu ada kenangan masa lalu gitu kan. Jadi yang ada nanti bukan happy, tapi malah batinnya bergejolak. Iya nggak Kak Irni? Benar. Malah ngebandingin sama kehidupan pribadi. Nah, secara nggak langsung kan ya, kalau kayak gitu ya, bukan kita bandingin. Nah, jadi benar-benar ya aware sama diri sendiri. Aku itu orangnya seperti apa sih gitu loh. Jadi mau nyusun yang kayak tadi kita bilang, ekspektasinya apa, realitanya apa, ketika ada kesenjangan berbeda banget. Jadwal belajar dibikin jam 10 selesai, anak udah jam 11 mom sudah bisa masak, tapi ternyata nggak kejadian kayak gitu kan kadang gitu. Tapi kita udah bisa ini ya, tahan diri bahwa ya udahlah nggak apa-apa, berarti nanti makannya geser aja 1 jam. Ya, kita lebih terima diri sendiri ya, Kak Irni ya. Iya, benar.
Nah, Kak Irni kan tahu, tadi kan tahu secara teori ya. Mm-mm. Pernah nggak sih gitu, Kak Irni sendiri tuh maksudnya gimana ya? Kebingungan gitu, kayak misalnya atau stres sendiri. Apa sih stres yang Kak Irni alamin ketika padahal Kak Irni udah coba terapi nih. Aku udah tahu Mm-mm. diriku kayak gini nih bakal stres, tapi akhirnya pernah Mm-mm. nggak ada pengalaman gitu ketika Pasti realitanya pasti Kak Irni pernah, stres, pasti padahal pernah. Kak Irni tahu tuh. Mm-mm. Ilmunya gitu ya, tapi masih aja gitu ya. Bener. Pasti pernah. Benar-benar. Itu kan normatif ya. Namanya manusia ada saatnya di atas, saatnya di bawah gitu kan. Jadi pada saatnya di atas kita juga tidak terlalu yang besar kepala gitu. Oh saya mampu nih begini bla bla bla. Nah, atau pada saat kita di bawah kita bukan berarti harus yang down banget langsung yang merasa orang paling menderita sedunia gitu ya. Tapi masa di mana pernah pernah pada posisi itu pernah banget gitu. Ya yang ku bilang baru pulang dari Jepang, shock culture ya, shock culture Ah, di sana dengan kehidupan yang semuanya serba sendiri-sendiri ya. Walaupun bertetangga depan, tapi kan rata-rata tetangganya manula. Nah itu jarang jadi berkontraksi gitu atau berhubungan. Atau yang punya anak juga aku nggak ngerti bahasanya gitu kan. Jadi kalau ke taman pun misalnya suami lagi ke kampus ya aku bawa anak berdua aja ke taman gitu berjalan kaki. Jadi jarang banget yang bersinggungan. Tapi enaknya di sana kan kita nggak dengar omongan orang, aku nggak paham mereka omongin apa gitu ya. Mereka ngomongin apa aku juga nggak ngerti gitu kan. Nah pas balik ke sini tuh yang shock culture gitu loh, yang harus tinggal serumah lagi sama orang tua. Eh, belum lagi mereka juga wejangan. kaget dengan kebiasaanku yang di sana aku serba ngapa-ngapain sendiri gitu kan. Terus sampai sini kamu bisa bawa anak mau naik motor berdua lagi hamil gitu. Aku pulang kan dalam kondisi hamil ya, anak ketiga ya. Bisa aku bilang kan, nggak dibolehin apa-apa gitu loh. Yang anak ke halaman belakang, jangan nanti gini segala macam itu biasa ya. Pasti ada. Nah belum lagi suamiku juga yang shock shock culture juga di tempat kerjanya gitu ya, lama hampir 4 tahun kan dia nggak kerja, terus balik kerja dalam situasi kantornya seperti itu, pulang juga mungkin agak stres juga dia kan, udah beda lah cara pandangnya orang-orang begini begitu ya. Akhirnya ya aku sama suami gini ya, kita bilang gitu ya, kok ini bahaya, aku bilang kan ngerasa nggak kalau bla 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 gini gini. Ya akhirnya yang penting kata suami gini, udah yang penting aku sama dianya aja yang menguatkan gitu loh. Aku sama suami yang saling support, saling menguatkan, saling ngingetin gitu kan. Kalau misalkan aku mulai emosi ke anak-anak karena emang masanya mereka krucil-krucil tuh sakit kepala memang ya. Dia yang bilang gini, udah Mang, jangan terlalu ini, dia bilang itu kan, jangan terlalu ini. Baru, oh ya, kembali lagi ke tujuan awal kita punya anak apa. Karena kalau suami yang mulai tensionnya tinggi, aku juga yang ngikutin. Coba jangan kayak gitu, Bah, gini-gini. Oh, sudah. Jadinya memang harus dikuatkan fondasi di kita sama suaminya ini tadi. Jadi kalau emang kayak kondisi sekarang aku Komunikasi harus ya. tinggal iya betul. Harus LDRan ya. Orang kan bilangnya, ih ngapain sih LDRan gitu kan. Nanti kebutuhan kantong jiwanya saya sama suami bakal kosong karena tidak ada pasangan. Itu kan omongan orang ya gitu loh. Tapi kan kitanya kan tetap menjaga Bener. komunikasi itu supaya tetap seperti itu gitu loh. Orang kan ngelihatnya pasti dari sisi yang berbeda dengan yang kita jalanin. Itu tidak memungkiri, mau itu positif mau negatif pasti orang lain akan punya persepsi yang berbeda. Seperti itu. Oke. Kak Iri, ini udah ada masuk pertanyaan-pertanyaan nih. Kita Boleh. coba jawab ya Kak Iri ya. Dari atas dulu deh, aku naik deh. Buat yang mau tanya, bisa di kolom yang bawah ya, yang ada tanda tanyanya. Kalau dari situ lebih cepat biasa ya, jadi nggak perlu di scroll lagi. Saya scroll dulu, maaf kalau kelewat ya. Ada kendala nggak saat Kak Irni menjalani ada kendala nggak saat menjalankan manajemen stres Kak Irni dari pengalaman pribadi? Ini tadi udah ya kayaknya kita bahas ya, saat Kak Irni stres pribadi yang dijalankan adalah
lebih menerima diri sendiri kembali dan komunikasi sama suami ya, bagi peran Iya. tadi ya. Nah, kemudian ada lagi. Ini dia. Dari Kak Prima, dari Mom Prima. Belakangan saya Ya. tidak bersemangat melakukan pekerjaan, baik domestik, terlebih tugas publik. Inginnya cuma main sama anak. Apakah itu tanda saya stres dengan pekerjaan saya? Jadi pengennya cuma main anak sama anak aja gitu. Jadi mager. Kalau stres sama Anda pekerjaan mungkin karena rutinitas kita yang pandemi seperti ini, apalagi Prima aku tahu dia juga ngajar gitu ya, yang harus setiap hari video call murid gitu ya, itu wajar, ada kebosanan itu wajar. Nah, yang Prima lakukan sebenarnya dia sudah tahu, dia menyadari ini ada yang lagi nggak nyaman nih, aku pengen meninggalkan pekerjaan dulu, nggak masalah gitu loh. Memang ada di mana kita ya, aku bilang kita harus up and down itu tadi. Kalau emang kita ngerasa lagi ini, ya udah istirahat dulu, nggak usah ngapa-ngapain dulu gitu kan. Selama dikomunikasikan tetap ke suami, Mas aku lagi males nih masak, kita beli aja yuk atau gitu ya. Atau Mas aku lagi males nyuci baju nih, ntar tunggu beberapa hari lagi deh biar aja agak numpuk, kan stok baju juga masih ada mungkin gitu. Itu nggak apa-apa gitu loh, tetap dikomunikasikan. Jangan-jangan ntar kalau pas kita lagi mager, suami pulang kerja bilangnya, kok mama nggak ngapa-ngapain? Wah itu minta diapain tuh suaminya tuh ya. Mama kok nggak ngapa-ngapain, nggak masak, nggak ini, nggak itu. Nah itu kayaknya kelewatan berantakan gitu ya. Kayaknya suami istri nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu yang penting tetap dikomunikasikan. Kalau aku dulu memang pembagian tugas, jadi suami nggak ngizinin aku cuci baju. Kalau aku pengen cuci baju sambil masak sambil ini. Dia bilang enggak, mama urus anak aja sama masak, dia bilang. Jadi aku kadang waktu masih bayi dua-dua kan, itu masak sambil gendong dua. Jadi yang nomor 2 di depan, waktu di Jepang nih, nomor 2 di depan, nomor 1 di belakang. Jadi sambil masak, kadang sambil cucian, kadang-kadang sambil jemuran. Tapi untuk yang ngepel, dia nggak bolehin aku ngepel. Jadi ngepel tuh tunggu aku pulang aja, dia bilang gitu. Ya udah, satu tugas terselamatkan ya. Nah, untuk baju juga gitu, dia bilang, aku kan ke kampus cuma pakai t-shirt, dia bilang. Bukan kalau aku kerja harus disetrika, jadi nggak perlu mama setrika, lipat baju sesempatnya aja. Jadi menumpuk aku bakal ngelipat itu kalau dalam semingguan baru aku lipat waktu di Jepang. Dan itu suamiku nggak masalah, ingat komunikasinya ke suami. Kalau suami nggak masalah, nggak apa-apa, bagi waktunya seperti itu. Jadi aku ngelipat baju di saat suamiku nemenin anak-anak main. Itu seminggu sekali. Tapi pada saat pulang ke sini kan nggak bisa. Ya, pulang ke sini kan nggak bisa tuh. Orang tua udah yang tumpukan baju gitu ya. Atau mainan anakmu gitu ya. Itu kan hal-hal yang seperti itu kita nggak bisa hindari ya. Karena memang perkembangan usianya berbeda. Mereka yang butuh ruang untuk lebih tenang, sedangkan kita yang punya anak kecil. Aku potong dulu ya, Kak Ir. Nah, boleh. Ini kebenaran ada yang pas nih pertanyaannya. Nanganin perasaan stres sama keluarga inti ini jadi gimana? Apakah kita diem aja? Atau keluarkan pendapat? Tapi biasanya kan kalau anak, namanya kita jadi anak ini, yang lebih muda ngeluarin pendapat, sukanya kan disanggah ya. Kamu itu dulu. Nah, ataukah kita diam aja atau menghindar pura-pura nggak tahu? Tapi itu jadi beban gitu loh, kepikiran. Nah itu gimana? Kayak pada saat Kak Irni, ini mainan anakmu ya. Apakah diem aja? Apa harusnya gimana sih kita supaya kita nggak stres gitu? Pengalaman pribadi juga. Jadi sejujurnya aku itu adalah tipe yang agak-agak pemberontak gitu kan, sejujurnya. Nah jadi waktu pulang dari Jepang itu memang aku tipe yang pemberontak. Karena aku bilang shock culture tadi, mau nggak mau akhirnya ngebantah gitu kan. Karena nggak sesuai dengan idealismenya kita gitu ya. Saya punya prinsip ini, tahu-tahu orang tua punya begini. Nah, terus setahun pertama tuh itu pergolakan batin yang sempet yang kok kayaknya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman, pengen segera cari rumah gitu kan, segala macam. Terus ya curhatnya ke suami lagi waktu itu, diingetin, kita ini cuma anak, dia bilang, udah dengerin aja,
dengerin aja, diemin aja, nggak usah dilawan gitu. Yang penting kita kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai anak gitu ya. Jadi tetap dengerin, tetap ini, nggak yang blok-blok. Aku dulu emosional banget waktu pertama datang ya. Tapi setelah itu mulai agak mendingan tuh 3 tahun terakhir itu. Setahun pertama tuh aku gampang banget ini sama ini ya, sama orang tua ya. Tapi 3 tahun tuh mulai kulihat. Berarti maksudnya ya? kayak adu pendapat gitu ya, waktu awal-awal ya? Iya. Kaget, sama-sama kaget. Baru melahirkan dengan komentar kanan kiri bla 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 segala macem. Mulai dari anakku yang lambat ngomong, anakku yang begini, anakku yang itu ya, campur aduk gitu kan. Siapa sih yang nggak stres? Kita baru datang maunya kumpul sama keluarga gitu. Nah itu mulai 3 tahun terakhir itulah mulai agak melunak karena suamiku bilang sudah, nggak usah dilawan. Gitu. Ya udah aku nurut aja. Ya alhamdulillah sih semakin kesini hubungannya semakin baik. Nah semakin baik karena dari kedua belah pihak pun juga agak menurun. Karena ngeliat anak-anak udah mulai bisa diatur gitu kan, mulai bisa dikasih tahu, nah seperti itu. Yang perlu kita berarti ibaratnya gini ya Kak Ir ya, ketika ada api, ada pemicunya, jangan sampai nih ada bensinnya, iya enggak? Dari ketika kita lihat api, jangan sampai kita jadi bensin nih diri kita, tapi kita coba berusaha tenang, jadi kain basahnya ya gitu. Betul. Walaupun itu nggak sesuai sama idealis kita tuh udah harus dikalahkan gitu ya. Masalahnya usia perkembangannya juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Nah, jadi memang salah satu harus ada yang diem mengalah. Nah, siapa ya kita gitu ya, kita yang lebih paham gitu kan. Itu aja. Nggak mungkin kan anak-anakku yang ku larang untuk bereksperimen, untuk begini, untuk begitu, karena mereka jiwanya memang lagi semuanya mencoba. Jadi mereka mau main balok silahkan, ya mereka mau main ini silahkan. Kalau kita ngikutin yang atas dulu nggak boleh ini nanti kotor, nggak boleh ini atau ini, nah kan nggak bisa juga. Nah karena memang anakku butuh sesuatu yang bisa dilakukan, mereka butuh ruang privasi yang lebih besar gitu. Nah kita yang bisa ngerem di sana. Kita yang bisa ngerem di situ sebagai anak juga sebagai orang tua kan, seperti itu. Kita posisi tengah itu ya, jadinya kita harus bisa cari jalan tengah supaya tujuannya, goalnya nih dapat ya, orang tua kita mengerti dan stimulasi anak kita juga tetap tersampaikan ya. Jalan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Coba kita lihat. Ini dia. Bisa lihat di layar Kair nih dari Mbak Vela. Kalau lagi penat, hiburan apa yang bisa bikin mood bagus selain nulis, Mbak? Aku main game. Aku main game sama karaoke Smule. Jadinya nah ini dia ya tadi cara Mbak Irni ngilangin penat dan mood yang selain nulis adalah main game sama Smule. Ya, tapi gamenya jadi juga bukan game yang siapa mau berbagi akun. Jadi ya kalau Smule itu karena aku hobi nyanyi memang ya, mantan vokalis band kan, dan itu udah nggak tersalurkan sangat lama gitu ya. Mau ke karaoke juga nggak bisa. Dulu sama suami sukanya berdua waktu masih belum ada anak, ke karaoke berdua kan. Nah ini mau karaoke di mana juga gitu ya. Udah nggak usum lah, usia segini aku masuk karaokean bawa anak 3 gitu. Jadi kemudian mamaku punya mic yang, karena mamaku juga hobi nyanyi ya. Mamaku punya mic yang Bluetooth itu. Kalau pagi punya mamaku itu. Kalau malam giliranku aku ya. Jadi aku nyanyi di saat anak udah tidur. Jadi sampai jam 1 tuh aku nyanyi teriak-teriak di kamar. Ya bodo amat lah, paling yang denger juga orang warung sebelah yang buka angkringan sampai jam 3 pagi. Jadi asal lega aja. Kalau nggak main game, itu tadi ya selain nulis ya. Iya. Main game juga kalau main game. Untuk saran
Mm-mm. Kalau untuk saran ke mamis yang lain nih, buat ibu-ibu yang lain untuk manajemen stresnya, tadi kan nulis sudah bisa menjadi salah satu, terus nyanyi. Mm-mm. Nah, kalau selain itu kira-kira Kak Irni bisa kasih saran apa nih untuk menghilangkan kepenatan itu? Karena kan nggak semua orang suka nulis atau suka nyanyi gitu ya. Mungkin juga ada yang lebih pemalu atau yang lebih jejingkrakan. Kira-kira ada saran nggak sih? Berbenah Berbenah ya? dikit-dikit, ya. Aku berbenah biasanya. Dari bujang sih, dari sudah punya rumah kamar sendiri. Kalau aku lagi boring, bosen sama penat sama sekolah ya, SMP, SMA, aku mesti ngeberesin kamar, ngerubah posisi tidur. Oke. Nah, ngerubah kasur atau ngerubah tatanan meja belajar gitu ya. Itu sih dulu, kalau dulu aku begitu. Jadi posisi kasur tuh mesti ku geser-geser, kalau dan itu bisa sebulan sekali. Ya kalau kita sekolah tuh kan zaman dulu tuh kayak berat banget ya pelajarannya. Itu mulai geser-geser kamar, kalau nggak bikin prakarya apa dari barang Berarti bekas. lebih kepada ini ya, lebih kepada menciptakan suasana baru ya Ya, dalam iya, ruang lingkup pribadi kita iya, ya. Dengan dalam artian iya tadi benar. kita kan nggak mungkin ya pindah rumah, pindah mau tidur ke hotel, jadi geser-geser aja barang gitu ya. Jadi udah Geser-geser dapet aja, ganti suasana baru. spray gitu kan. Oh, oke. Pokoknya yang membuat pandangan mata tuh jadi lebih fresh karena nggak bisa keluar kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang paling simple sih. Itu yang Atau yang paling hobi masak, simpel. bisa juga masak, bikin kue sama Sekarang nih anak-anak. lagi nge-booming ya, Iya, masak, tanaman. Tapi mungkin lebih tepatnya balik lagi ke diri sendiri juga ya. Cari iya tahu benar. apa hobinya sendiri ya enggak. Tapi kalau memang udah penat Kembali, sama diri sendiri, coba lagi yang dicoba orang lain boleh lah ya kita coba. boleh. Tapi nggak perlu lah sampai ekspektasinya misalnya kayak aku nih, aku pernah nih kayak nih lagi musim tanaman kan, jadi pengen coba gitu, pengen coba karena maksudku aku bosan lah sama hobi aku yang lagi yang ini akhirnya pengen coba. Ekspektasiku itu ketinggian banget waktu itu karena ngebaca ini jenis tanaman yang paling mudah tumbuh gitu kan, jadi wah aku pasti bisa nih, pasti bisa nanam nih, padahal sebelumnya sama sekali nggak pernah pegang yang namanya itu tanah, bibit, benih, dan nggak pernah baca literatur cara menanam dengan baik. Tiba-tiba aja aku main tanah gitu, aku tanam benih, wah tumbuh hijau, nggak tahu lama-lama layu mati gitu. Asli aku stres kayak ini. Kembali ke awal, Hes. Kita mesti tahu dulu ini main body and soul-nya kita ini apa gitu ya. Aku nggak pernah nyentuh tanaman sampai sekarang karena udah pasti berakhir di situ tadi, layu. Oh, Makanya nggak pernah ambil option rilis stresku adalah berkebun. Aku udah angkat tangan. Jadi emang ya berarti emang kayak nggak gitu. bakat. Akhirnya kayak sekarang Kak Ir akhirnya aku mikir gini, orang pada heboh-heboh gitu akhirnya. Oke, udah, cukup. gitu kan. Aku udah nyoba sekali dan kayaknya ini belum jadi jalan aku gitu loh. Aku juga belum belajar, belum ikut literatur segala macam. Jadi kayaknya lebih baik aku coba yang lain lagi. Nah, gitu. Bener nggak? Daripada sesuatu, ya sama daripada sesuatu yang kita lakukan malah jadi stres baru kan. Lebih baik ya nggak usah gitu loh. Sadar diri aja sama kemampuan kita. Terus kadang ada orang yang bilang kan, kok Mbak Irni bisa masak, bisa ini, bisa itu, bisa semua. Bilang, enggak, orang lihatnya begitu, tapi ada satu hal yang aku nggak suka, pasti ada. Bilang. Iya, masalahnya Iya. aku juga secara pribadi taunya Kak Irni ini multitasking banget. Pokoknya mama-mama tenar deh, ini itu tuh bisa gitu. Ada satu yang aku nggak bisa dan pasti diketawakan semua orang mungkin ya. Aku nggak bisa renang, aku nggak bisa nyetir mobil, aku nggak bisa apalagi ya. Aku nggak bisa bikin cake. Nah, aku nggak bisa bikin cake. Oh, berarti memang gini ya.
kekurangan diri kita itu kita akuin, itu juga jadi rilis stres ya. Ya, malah jangan main coba-coba deh, daripada aku udah berapa kali nyoba bikin cake ya. Itu selalu bantat. Udah pakem resep. Daripada aku stres sendiri, aku nggak bisa bikin resep, nggak bisa bikin cake. Nah, kalau ditanya kenapa aku hobi masak, aku hobi masak masakan yang rumahan. Masakannya rumahan yang berbagai macam soto gitu ya, atau tumis-tumis apa yang unik lah kan. Tapi kalau untuk urusan cake sama kue kering, aku mending beli daripada jadi stres baru. Nah, jadi nggak semua bisa kita samaratakan kemampuan kita sama orang lain gitu kan. Nah, kadang-kadang kelihatan memang yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Nah, kita harus tahu badan kita, tahu inilah kemampuan kita ini sampai sebatas apa deh. Tidak usah memaksakan diri untuk bisa menjadi orang lain yang aku pengen seperti dia, yang bisa begini, bisa begitu. Nah, seperti itu malah jadi beban baru. Jadi nggak bisa jadi diri kita sendiri. Berarti ini bisa jadi, ini ada yang komen nih, menerima kekurangan dan kelebihan diri ya, Mbak? Betul. Dan berarti kalimat-kalimat terakhir Mbak Irni ini, Kak Irni ini bisa dibilang nggak bahwa ini adalah kiat kita untuk ngatasin stres ibu? Iya. Karena kebanyakan kan stres itu muncul karena ekspektasi kita sendiri yang nggak sesuai sama harapan. Karena kita kurang bisa ya menerima kelebihan sama kekurangan kita itu tadi gitu loh. Kalau emang kita nggak bisa, karena yang diterima kelebihan aja sih. Iya. Karena kita malu untuk mengakui kita tidak bisa. Nah, atau kita terlalu ada dua pola ya. Kita malu untuk mengakui kita tidak bisa. Yang kedua adalah kita terlalu pede mengakui bahwa kita bisa. Sebenarnya tidak. Oh, berarti terlalu pede itu juga bikin stres ya? Ya kalau pembandingannya adalah orang lain. Tapi kalau memang kita yakin, kita mampu, kita lakukan, hajar aja gitu. Berarti jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain ya. Kalau ketika kita ngerasa kelebihanku itu adalah murah senyum, ramah. Tapi ketika kita ngerasa, tapi kok temanku cuma 10, 20, si tetangga sebelah juga ramah, murah senyum, tapi temannya bisa banyak, kalau undangan rame. Berarti nggak perlu yang kayak gitu ya. Terima diri nggak kita, perlu, ya. Ya udah. Iya. Oke, nggak kerasa nih Kak Ir, kita udah di penghujung acara, dan tadi udah dijanjiin bahwa bakal ada kuis berhadiah di akhir sesi nih ya. Coba saya lihat time-nya. Oke, kepada para pemirsa, nanti saya akan ajukan pertanyaan dari pembahasan yang sudah dibahas. Tadi ada di sesi kedua adalah menyiasati stres. Ada bahasan dari Kak Irni mengenai menyiasati stres. Kak Irni menyebutkan kalau dari catatan saya itu ada sekitar 7 cara menyiasati stres. Nah, sekarang saya cuma mau para pemirsa menyebutkan, jangan langsung dijawab dulu ya. Para pemirsa menyebutkan dua saja cara menyiasati stres. Dan cara jawabnya adalah, ada hadiah kecil-kecilan ya. Cara jawabnya adalah via DM. Nanti admin akan cek jawaban tercepat dan terbenar dan paling mendekati ya. Oke, saya ulangi lagi, pertanyaannya adalah DM-nya setelah live ini berakhir ya. Nanti admin akan cek waktunya. 2 jawaban tercepat setelah live ini berakhir via DM. 2 cara menyiasati stres via DM pasca live ini berakhir. Oke. Semoga, di sini ada yang udah jawab nih. Tapi maaf ya, via live DM ke admin Aimi Kaltim ya. DM-nya ke Aimi Kaltim, ke akun Aimi Kaltim.
DM jawaban ke akun Aimi Kalti. Kak Irni, makasih banget Kak Irni atas waktunya Kak Sama-sama, Irni. Mohon maaf Hes. loh kalau misalnya ada yang tidak berkenan. Sama-sama, aku juga minta maaf kalau ilmunya masih cetek banget ini. Ini mah manfaat Semoga banget nih, bermanfaat. bahwa kayak tadi Kak Semoga Irni bermanfaat. bilang, kekurangan itu diterima juga menjadi rilis Ya. stres kita. Bener, dan harus aware kayak tadi kan ya, aware sama diri sendiri. Jadi bocoran deh. Oke, pokoknya ditunggu via DM. Jamnya nanti akan dilihat DM-nya ke Aimi Kaltim. Jamnya akan dilihat ketika live ini berakhir. Admin akan cocokkan waktunya. Siapa yang DM pada DM tercepat saat live berakhir. Terima kasih untuk para pemirsa yang udah semangat. Kami mendoakan selalu para pemirsanya Bekesahan selalu sehat. Sehat di sini dalam artian sehat fisik dan sehat psikis. Iya nggak Kak Irni? Stres Ya, itu salah betul. satu jenis masalah sakit penyakit psikis ya. Jadi semangat untuk sehat fisik dan sehat psikis. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Untuk para pemirsa. Terima kasih untuk Kak Irni. Selaku host saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf dalam Bekesahan kali ini. Sampai jumpa di Bekesahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.